Blair Witch Forest. Is it still haunted by the witch? Hutan yang sering memakan korban akibat adanya praktek witchcraft ini masih menjadi misteri. Welcome to Blue Witch Channel, dedicated to tell you the truth of the haunted places. Sebenarnya ini adalah hutan biasa, gengs, yang terdapat di Burkittsville, Maryland. Dan pada tahun 1785, ada seseorang yang bernama Edward Kelly yang pada waktu itu dibuang ke salah satu hutan di dekat kota itu. Dan kebetulan kota itu bernama Blair, kota Blair. Nah, kenapa sih dibuangnya? Ternyata si Edward Kelly ini tuh melakukan praktek sihir menurut anak-anak yang ada di kota Blair itu. Jadi menurut anak-anak, si Edward Kelly ini melakukan praktikal sihir sehingga para warga kota Blair itu tidak setuju nih sama si Edward Kelly ini. Jadilah si Edward Kelly ini dibuang ke salah satu hutan di daerah kota Blair tersebut. Gak cuman sampai di situ aja, gengs. Ternyata si Edward Kelly ini setelah dibuang ke hutan itu, para warga setuju untuk menghukum mati si Kelly ini, dan dihukum matinya dengan cara digantung di satu pohon yang sangat besar. Setelah digantung di pohon yang besar itu, kakinya itu diikatkan ke batu yang sangat besar sehingga terjadi penarikan antara badan atas dan badan bawah, dan itu sangat menyiksa si Kelly ini. Dan memang di zaman itu penyiksaan-penyiksaan seperti itu tuh seringkali terjadi ya, maksudnya penyiksaan yang benar-benar di luar nalar manusia gitu. Karena kan kalau kayak kalian bayangkan kan, ditarik dari leher sama dari kaki itu kan seolah-olah membuat badannya jadi kebelah dua antara atas dan bawah. Kalau misalnya kalian pengen gua bahas tentang penyiksaan-penyiksaan yang seperti itu, yang terlalu kejam, yang terlalu sadis, ya coba silahkan komen aja di bawah, nanti gua akan ngebahas hal itu. Mungkin di dalam satu video akan ada banyak teori-teori penyiksaan yang zaman dulu dan kenapa dilakukannya seperti itu. Nah, di tahun-tahun berikutnya setelah si Kelly ini meninggal, mungkin selang 1-2 tahun, setengah warga di kota Blair itu hilang tanpa jejak dan secara misterius, beserta anak-anak yang menuduh kalau si Kelly ini merupakan penyihir di zaman itu. Ujung-ujungnya kan warga di kota Blair ini kan sangat ketakutan ya, maksudnya mereka melakukan pembunuhan terhadap seorang penyihir, dan sebenarnya mereka pun nggak tahu apakah si Kelly ini benar-benar penyihir atau bukan. Kan itu jadi pertanyaan juga buat mereka, sehingga mereka merasa ketakutan karena banyak warga yang hilang. Dan semenjak itu mereka itu nggak mau nyebutin nama si Edward Kelly ini, mereka nggak mau menyebutkan nama dia. Dan memang ada salah seorang pria yang mendokumentasikan hal tersebut di kota Blair itu, ada bukunya juga, walaupun sampai sekarang bukunya masih belum diketahui ada di mana. Mungkin memang sengaja disumputin atau sengaja dimuseumkan khusus di kota tersebut. Dan semenjak eksekusi si Edward Kelly ini, lahirlah yang namanya Blair Witch Forest atau penyihir yang ada di hutan Blair. Karena kan memang lokasinya kan dekat dengan kota Blair ya, hutan tersebut. Nah, setelah sekian lama tuh kota ini seolah-olah menghilang. Para peneliti juga bingung nih nyariin kota ini di mana ya, karena mereka mungkin mau mencari bukunya atau memang mau mencari si keberadaan penyihir ini ada atau enggak. Dan hilangnya cukup lama, baru ditemukan lagi di tahun 1825. Dan pada saat ditemukan di 1825 ini, ternyata desa atau kota Blair itu sedang merayakan perayaan yang sangat besar, yaitu perayaan panen gandum pertama kali di tahun tersebut. Biasanya warga itu setiap tahun akan merayakan perayaan besar nih. Jadi begitu ketemu, ternyata sedang ada acara besar-besaran di kota Blair yang baru ditemukan itu. Selama acara itu ada satu bocah nih, geng. Namanya itu Alan Treacle, atau kita panggil aja nih bocah si Alan ya. Nah, si Alan ini tuh lagi acara. Si Alan ini tuh iseng jalan-jalan ke hutan di daerah situ, dan di situ memang ada sungai. Di tengah-tengah hutan itu ternyata ada sungai yang cukup panjang, dan yang namanya bocah ya, tingkat eksplorasinya kan cukup tinggi gitu kan. Jadi dia jalan-jalan di pinggiran sungai ya, sekedar jalan-jalan aja, mungkin dia seneng kali ya di jalan-jalan di pinggiran sungai. Terus di tengah hutan, mungkin saat itu udaranya masih seger, dia kan jalan-jalan nih di sungai kan.
Jalan-jalan terus nggak lama si Ellen ini tuh kecebur dan ada 11 orang di situ yang menyaksikan si Ellen ini tuh jatuh ke sungai itu. Sebenarnya dia bukan jatuh nggak sengaja ya, tapi dia memang jatuh tuh karena ada tangan yang narik dia ke dalam sungai itu. Dan tangannya itu ya kalian juga akan memprediksi ya bahwa tangannya itu memang tangan yang pucat dan berwarna putih, cukup menyeramkan ya untuk seorang anak terus ditarik ke sungai oleh tangan kayak gitu kan nggak ada yang tahu, tapi memang disaksikan oleh 11 warga di kota Blair. Nggak lama kan pasti para warga kota Blair itu melakukan pencarian ya, si anak ini di mana sih, apa memang masih di sungai kah, apa memang hidup, atau mungkin udah ada di sungai yang mana gitu kan. Jadi mereka mencoba mencari si Ellen ini, tapi ternyata nggak ketemu, dan yang mereka temukan adalah sungai yang ya si Ellen jalan-jalan itu ternyata kesumbat sama minyak dan kayu, atau mungkin kayu yang berminyak atau minyak dan kayu kesumbat sama itu, dan selama 13 hari sungai itu benar-benar nggak bisa air di situ nggak bisa diminum gitu, jadi bukan buat diminum lagi selama 13 hari itu. Nah, selama masa tunggu 13 hari ini nih, ada salah satu cowok datang juga ke sungai ini. Mungkin dia haus atau gimana, dia mau minum nih dari sungai ini. Karena kan dia nggak tahu sungai ini tuh sudah terkontaminasi gitu kan. Jadi si cowok ini datang ke sungai untuk minum. Dan ya kalian tahu sendiri setelah dia minum apa yang terjadi kan. Setelah dia minum, nggak lama si cowok ini hilang tanpa jejak, dan mungkin sudah mati juga, udah meninggal juga nih si cowok ini nih. Ya mungkin beracun juga kali ya sungai tersebut ya. Dan ternyata nggak cuman manusia aja nih, nggak cuman manusia aja yang minum di situ terus mati. Ternyata ada banyak, bahkan ratusan binatang yang minum di sungai itu yang mengalami kematian juga. Dan kematiannya itu mungkin sebabnya dari minum di sungai yang beracun itu ya. Semenjak kejadian si cowok ini meninggal dan hilang ini, kejadian itu merupakan insiden pertama kali yang dilakukan oleh Blair Witch Forest ini, penyihir hutan Blair. Nah, di tahun 1886 ada lagi nih bocah umurnya 8 tahun yang namanya Robin Weaver. Gua nggak ngerti kenapa, tapi bocah-bocah zaman dulu itu sering banget main ke hutan. Gua aja kayaknya dulu nggak pernah main ke hutan. Dia bocah, si Robin Weaver ini tuh jalan-jalan nih ke hutan yang deket kota Blair itu. Robin Weaver ini jalan-jalan nih di hutan. Ya namanya bocah ya, akhirnya dia tersesatlah di hutan tersebut gitu. Aduh, dek mana sih orang tua sampai kesesat di hutan gitu, kok kayak gak ada yang jaga gitu, sendirian aja jalan-jalan di hutan. Ya walaupun menurut kesaksian warga kota Blair ini tuh orang tuanya sangat mengerti si Robin ini, bahwa si Robin ini tuh bisa jalan pulang dari hutan tersebut, tapi ternyata kan kesesat nih, ekspektasi tidak sesuai dengan realita, geng. Setelah kesesat ini, si Robin ini kan cari jalan. Nah, di tengah hutan saat dia nyari jalan tuh ketemu sama nenek-nenek nih. Nenek-nenek suram. Ketemu sama nenek-nenek, dan ya kalian bisa tahu ya, bocah umur 8 tahun ketemu sama nenek-nenek di tengah hutan kan pasti lari. Begitu juga si Robin. Robin pun lari ini ketakutan. Tapi entah kenapa dia ngerasa si nenek-nenek ini tuh mukanya baik. Daripada dia lari masuk terus ke dalam hutan dan makin kesesat, ya mungkin si Robin ini berpikir ya udah kita ikutin nenek-nenek aja. Siapa tahu si nenek-nenek ini bisa ngebawa gua keluar. Dan akhirnya dia balik lagi ketemu sama si nenek-nenek, diikutilah si nenek-nenek ini sampai ke sebuah gua kecil gitu. Cuman pada waktu itu si Robin Weaver ini menganggapnya sebagai rumah. Dan di rumah itu ada jalan menuju basement. Jadi sebenarnya itu mungkin bukan basement ya, tapi lebih tepatnya ya memang ruang bawah tanah aja gitu yang kebetulan ada di situ. Nah, si Robin ini dibawa nih sama nenek-nenek ke ruangan itu. Udah gitu, si nenek-nenek ini bilang ke si Robin, "Lu tunggu ya di sini, gua akan balik sebentar lagi." Nah, yang namanya bocah pasti nurut-nurut aja kan, apalagi itu nenek-nenek, dan sudah diajarkan turun-temurun dari orang tuanya bahwa kita itu, anak kecil itu harus selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Jadi si Robin ini mungkin merasa seperti itu, jadi akhirnya ya udah dia diem aja di basement itu, di bawah tanah situ. Si Robin yang di basement ini sangat ketakutan nih, karena kan lama-lama hari
makin lama makin malam kan. Jadi dia mulai panik, mulai ketakutan, mulai nangis-nangis nih. Dia mencoba nyari jalan keluar. Nah, di saat yang bersamaan, mungkin di hari itu juga, warga di kota Blair ini merasakan kehilangan si Robin ini, atau mungkin keluarganya melaporkan ke warga bahwa anak gue hilang nih, si Robin Weaver ini. Akhirnya warga kota Blair ini nelpon nih ke Papol, minta tolong, Papol tolong cariin dong, ada anak yang namanya Robin Weaver hilang nih di hutan. Pada saat Papol nyampe nih ke hutan, yang pertama kan biasa ya, di hutan kan terkadang ada bekas-bekas orang yang meninggal di situ terus dikubur. Nah, kebetulan Papol ini nyampe ke hutan dan melihat kuburan tapi yang ditumpukin sama batu. Jadi kan biasa kuburan tuh ditutupin sama tanah, cuman kalau ini ditutupin sama batu. Nah, pada saat nyampe di situ, salah seorang polisi itu ngelihat rohnya si Edward Kelly ini. Terus nggak lama si Edward Kelly ini melakukan pembunuhan sadis atas semua polisi yang ada di situ, kecuali satu yang berhasil kabur dan kembali ke kota. Nah, saat si polisi kembali ke kota, ternyata nih si Robin Weaver ini sudah sampai juga di kota Blair dan ditanyain kan sama warga, kenapa nih lu bisa kembali ke kota Blair? Nah, si Robin ini cerita yang tadi gue ceritain. Sama dia juga cerita, dia mencoba mencari jalan keluar dari basement itu, waktu dari ruang bawah tanah itu, dia coba nih cari jalan keluar. Ternyata ketemu ada celah dan dia bisa keluar dari situ. Dan ternyata kejadian itu berlangsung hanya selama 2 jam. Mungkin sebenarnya harus dibunuh ini si bocah Robin ini ya. Setelah sekian tahun, ternyata di tahun 1940 ada lagi nih kejadian. Ada seorang pertapa yang bernama Rustin Parr yang dia memang melakukan pertapaan di hutan tersebut. Tapi saat dia bertapa, dia ini bertemu dengan roh si Edward Kelly ini. Tiap malam itu dia dibisikin nih sama roh ini, ya entah dibisikin apa sehingga bikin si pertapa ini jadi gila lah. Jadi kadang ngomong-ngomong sendiri gitu. Akhirnya si pertapa Rustin Parr ini mencoba buat kabur dari situ. Dia kabur, terus dia nyumput kan dari si Kelly ini kan. Dia nyumput selama 2 hari. Tapi selama dia nyumput, ternyata si Kelly ini nemuin si Rustin Parr. Temu lagi nih, udah lari nyumput ketemu lagi kan. Si Kelly ini bilang, lu mau selamat nggak? Ya si Rustin Parr bilang mau. Gimana caranya? Nah terus si Edward Kelly ini bilang, ya gampang. Caranya lu harus ikutin perintah gua. Nah perintahnya itu apa? Perintahnya itu dengan menculik anak-anak di kota dekat hutan tersebut, which is ya Blair gitu ya, masih Blair. Si Rustin Parr ini nyulik sebanyak mungkin anak-anak dan dikasih tahu juga nih sama si Kelly. Hebat banget si Kelly ngasih tahu. Cara nyuliknya gampang, lu kasih permen biar anak-anak itu ngikutin lu sampai ke hutan yang ada roh si Edward Kelly ini. Dan akhirnya si Rustin Parr ini dia bilang sudah selesai, kata si Rustin Parr ini. Dan ternyata sudah selesainya adalah banyak anak yang mati di situ. Terbukti dari banyaknya polisi yang bergegas ke hutan karena kan ya mungkin warga juga ketakutan ya. Ini anak-anak gue hilang kemana gitu, minta tolong dicariin. Jadi temuin adalah anak-anak yang sudah meninggal dan meninggalnya pun tersiksa gitu. Udah gitu dibentuk seperti lingkaran gitu. Kalau kalian pernah foto sama teman-teman kalian lewat drone tuh, drone-nya dari atas terus kalian muter yang kepalanya ngebentuk lingkaran gitu. Nah, anak-anak dari kota Blair Witch pun ini mati dan dibentuk seperti itu, tubuh-tubuhnya jadi dibikin lingkaran kayak gitu. Nah, selain itu juga kan polisi harus nyari si Rustin Parr ini dong, si petapa ini yang tersangka utama nih yang ngebunuh anak-anak. Tapi ternyata si petapa ini datang nih ke polisi dan dia menyerahkan diri dan mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh anak-anak tersebut. Selang setahun setelahnya mungkin dia dipenjara setahun dan setelah itu dia dihukum mati dengan cara digantung. Dan sampai saat ini itu dikenal dengan nama Massacre of the Burkitt's File 7. Jadi ya memang pembunuhan ya, maksudnya massacre. Jadi yang ditemuin sih cuma 7, tapi sebenarnya ada banyak banget anak-anak yang diculik sama si Rustin Parr ini dan dibunuh habis-habisan. Nah, ceritanya makin kesini nih, udah masuk tahun 2014. 2014 ada seorang cowok yang namanya James Donahue yang punya anak atau saudara kecilnya yang namanya Heather.
dan Heather ini lari di hutan tersebut. Si James Donahue ini ngelihat kalau di belakang Heather ini ada yang ngikutin seperti bayangan. Nah, si Heather ini kan lari nih ke dalam hutan kan. Si Heather ini lari ke dalam hutan. Si James ini mau nyari ini karena kan dia ngelihat tuh diikutin sama bayangan hitam. Nah, si James ini ngelihat ya mungkin itu temennya atau siapa, tapi karena si James ini takut kehilangan, jadi dia pengen nyari. Dan dia yakin nih si Heather ini tuh nggak mungkin lah mati gitu kan, karena dia baru melihat gitu. Jadi si James ini nyusul nih si Heather. Jadi si Heather udah masuk makin dalam ke hutan, si James ini juga masuk makin dalam ke hutan nih. Tapi ternyata nggak ketemu. Pada waktu itu nggak ketemu, akhirnya si James balik lagi ke kota Blair dan ketemu sama Lisa dan teman-temannya. Mungkin Lisa ini adalah istrinya si James Donahue ini. Jadi ketemu sama Lisa dan teman-temannya, tuh si James ini bilang, bantuin gue dong nyariin Heather, atau adik perempuan saya atau saudara perempuan saya, bantuin gue cariin dia, karena dia masuk ke dalam hutan yang hutannya cukup pekat, bukan pekat ya, hutannya ya hutan belantara gitu. Jadi akhirnya si James, Lisa, dan keempat temannya ini masuk nih ke dalam hutan buat nyari si Heather. Sekilas si James sama si Lisa ini ngelihat si Heather itu masuk ke sebuah rumah yang ada di hutan tersebut. Tapi saat si James sama Lisa dan empat temennya ngedatengin rumah itu, ternyata nggak ada nih rumahnya. Padahal si James ngelihat nih si Heather masuk rumah, tapi begitu didatengin ke lokasinya nggak ada. Tapi yang terjadi adalah pada saat dia balik lagi ke teman-temannya, ternyata teman-temannya sudah dibunuh secara sadis. Gak tahu juga oleh siapa, gak tahu juga sama siapa. Dan akhirnya si James sama si Lisa ini mungkin ketakutan juga karena ada pembunuhan, jadi dia lari lagi nih, masuk lagi ternyata ke dalam hutan. Bukannya keluar hutan kan, tapi malah masuk lagi nih mereka berdua ke dalam hutan sambil berharap ketemu sama si Heather. Dan gak lama setelah itu memang mereka bertemu salah seorang yang mereka pikir Heather. Cuman anehnya orang ini tuh pakai jubah hitam dari kepala sampai kaki, jadi full hitam gitu. Terus udah gitu hanya melihat kayak bayangan aja, jadi bukan ketemu tatapan tapi hanya berupa bayangan aja gitu. Nah, semenjak saat itu tuh si James, Heather, sama Lisa ini hilang. Dinyatakan hilang, nggak tahu kemana, bahkan sampai sekarang juga mereka belum ditemukan. Gue bisa ceritakan yang tadi itu tuh karena ada polisi yang nemuin nih tape recordernya, tape recorder si James. Dari situ ya terbaca semua kan, si James ngelihat pembunuhan, terus udah gitu si James ngelihat si Heather, si James ngelihat bayangan hitam itu gitu. Jadi memang terlihat semua di tape recorder tersebut. Blair Witch ini emang udah sangat angker. Jadi banyak banget paranormal hunter yang memang tujuan bucket list mereka salah satunya adalah Blair Witch Forest ini. Dari video yang banyak gua tonton, kalian bisa cek di gambar-gambar ini. Dari video yang banyak gua tonton memang banyak banget respon yang terjadi di Blair Witch Forest ini. Ya mungkin karena hutan juga kali ya. Gue tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah si penyihir, tapi gue bisa menyimpulkan itu hutan juga. Dan kita nggak tahu di hutan itu ada kejadian apa zaman dulunya banget. Mungkin ada perang atau ada apa, jadi gue nggak tahu. Tapi yang pasti paranormal hunter ini selalu menemukan evidence ya mungkin dari EVP atau mungkin juga dari foto. Foto sih ada beberapa aja gitu, nggak banyak loh dari foto. Kebanyakan sih dari EVP, terus dari rempat. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu nih, ini alat-alat yang gue sebutin kayak apa sih? Nah, kalian komen aja langsung di bawah. Gue akan bikin satu video khusus buat ngebahas alat-alat yang memang digunakan oleh paranormal hunter yang biasa mereka lakukan untuk mendeteksi ghost atau hantu atau paranormal activity lainnya. Jadi buruan komen di bawah, gue akan langsung cepet-cepet bikin videonya. Gimana gengs? Kalian tertarik nggak buat ke Blair Witch ini? Kalau gue sih mungkin untuk sekedar penasaran aja siang-siang ya is okay lah gitu. Untuk sekedar penasaran aja ngeliat hutannya kayak apa sih. Dan sebenarnya hutannya itu memang cuma ada satu aja atau sebenarnya kota tersebut tuh ada beberapa hutan yang mengelilingi gitu. Karena kan
Sampai sekarang tuh banyak yang bilang Blair Witch Forest ini tuh letak pastinya nggak tahu di mana. Kebanyakan jalan yang ke hutan itu ditutup di portal gitu. Nah, selain itu kalau kalian pengen gua ngebahas tempat-tempat lain yang lebih seru lagi sejarahnya, terus pengen tahu kenapa jadi bucket list dari Paranormal Hunter, langsung aja komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini langsung like, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video gue yang lainnya yang jauh lebih menarik lagi untuk kita bahas dan untuk kita diskusikan. So, gue Barts, never give up and face your fear. Bye-bye.